atau disebut kulkul. Sayangnya pentungan ini tak dirawat dengan baik dan mulai rapuh. Sementara untuk benda-benda pusaka lainnya seperti keris, tombak, tak bisa dikeluarkan sembarangan kecuali pada momen tertentu dan harus dilakukan oleh manusia. Diserahkan kepada saya untuk, karena tidak ada yang berani. Kenapa seperti itu, Pak? Begini, nilai tuahnya itu luar biasa. Seandainya ibu bapak ingin sekali ampura dikit, tentang bagi, kalau enggak waktunya, seperti acara-acara perayaan nasional seperti 17, tapi kondisi kami yang tidak memungkinkan, tidak layak tampil, terutama dari kostum. Sudah comprang-compring kostum. Ini satu hari yang keramat kita anggap begitu, terus keadaan kita seperti itu. Itulah yang membatasi kami. Terus terang aja ini, Bu. Di Masjid Besar At-Taqwa juga terdapat makam keturunan Raja Pejanggi seperti Raden Pajero Suradipa, Raden Wiracandra, dan beberapa kerabat mereka. Terdapat 2 lokasi makam di masjid ini. Mereka dipisah berdasarkan silsilah keluarga 1 dan silsilah keluarga 2. Namun jika Anda ingin mengetahui lebih detail tentang silsilah keluarga ini, maka dapat mengunjungi kantor Desa Wonosabalau. Di sana nama-nama silsilah keluarga kerajaan telah tertulis rapi dan terpampang secara jelas. Tak hanya makam di Masjid Besar, tepatnya di Makam Beru terdapat pula makam Raden Arya Banjarketas. Namun para tokoh adat menjelaskan jika makam tersebut hanya napak tilas mata. Makam yang dijadikan sebagai cagar budaya oleh pemerintah ini tidak hanya ramai dikunjungi oleh warga setempat, namun warga dari luar desa kerap mengunjungi makam dengan berbagai hajatan, baik hanya sekedar ziarah. Kalau saya begini mah apurayat dulu. Jadi sawali apa yang dinamakan Makam Beru ini, seperti sejuil saya ceritakan di rumah tadi, begitu masuk Bali ke Lombok, dia menyerang Pejanggi kalah. Atas utusan dari Pejanggi itu ada datang, diutus oleh Raja Pejanggi datang ke Selat Barang menghadap raja. Nah, tempat dia diterimanya utusan ini ada namanya Wates, tempat balai pertemuan yang di sana itu, yang di sebelah sana, turunan dekat kantor camat itu. Di situ itu ada orang petugas lang-lang istilahnya dulu. Dan dia selalu standby setiap hari sepanjang malam lang-lang ini. Nah, karena situasi keadaan gawat waktu itu, konon katanya lang-lang ini sekitar istilahnya sepenggalah matahari itu, terbitnya matahari itu tingginya istilahnya orang dulu sepenggalah katanya gitu. Datanglah utusan dari Pejanggi ini akan menyampaikan atur dari Raja Pejanggi itu untuk Raja Selat Barang. Nah, sebelum utusan dari Pejanggi itu menghadap ke raja, tidak boleh dia langsung ke raja, harus tunggu kamu di sini. Lang-lang inilah yang matur atau menyampaikan apa maksud niat daripada tamu ini datang untuk akan disampaikan. Nah, setelah
mendapat restu dari raja, suruh dia kemari. Baru utusan dari pejanji itu dikawal oleh petugas lang-lang. Gitu. Nah sampai sana kira-kira ukuran waktunya itu sudah menjelang asar. Nah diterimalah dia oleh Raja Selaparang. Ditanya apa maksudnya, disampaikanlah bahwa pejanji itu sudah kalah takluk oleh raja dari Bali, yaitu raja dari Karangasem. Sudah di bumi hanguskan. Gitu. Nah, dipanggillah beberapa kerabat kerajaan untuk rapat singkat saat itu. Nah, adalah salah seorang daripada kerabat kerajaan. Kalau begini kita akan menghadapi siar bele. Istilah siar bele itu perang dahsyat. Karena kita didatangi oleh tentara dari luar wilayah Wek Lombok dari Bali. Nah, persiapkanlah apa yang perlu dipersiapkan. Begitulah permintaan raja kepada kaum kerabat kerajaan. Nah, ada salah seorang dari kerabat kerajaan itu mengusul, karena ini kita akan menghadapi siap beli perang dahsyat. Andai kata raja mangkat, siapa tahu siapa yang jadi penggantinya. Begitu. Dia tertegun sejenak gitu. Satu-satunya yang masih ada saudara saya tinggal di Sembalun Bubuk. Tapi dari sejak kecil dia sakit-sakitan. Ini. Nah sekarang sudah menanjak remaja gitu. Tidak pernah namanya sehat. Tidak penuturan daripada utusan pejanji itu, artinya terus langsunglah diiringi beberapa hari kemudian diseranglah Selaparang. Nah Selaparang ini sangat kuat sekali karena dibentengi oleh kali yang dalam. Itu sulit untuk dijangkau yang namanya perkampungan atau kerajaan Selaparang itu. Nah bisa akhirnya tentara Bali ini bisa dipukul mundur. Pergilah tentara Bali ini meninggalkan Selaparang. Setelah dia pergi, ya, ternyata kita tidak bisa dimasuki oleh tentara Bali karena kali ini merupakan benteng yang kuat bagi kita. Begitu anaknya. Udah, yang mau bertani, bertanilah. Begitulah katanya pesannya ini raja ini. Ada tertinggal sedikit. Sedikit ada tertinggal. Kisahnya. Waktu dia tanya, siapa kira-kira pengganti dari kalau ada artinya raja mangkat. Nah, diperintahkanlah untuk menjemput saudaranya yang ada di Sembalun Bubung. Nah karena di situ waktu itu sudah asar, sudah sedikit istilahnya, sudah hampir senja betul. Dia pergilah Raja Selaparang ini masuk naik ke langgar untuk sembahyang asar. Ditunggu sampai menjelang maghrib tidak kembali. Disusur ke langgarnya itu, akhirnya raja ini tidak ditemui. Dia itu diistilahkan mungso, hilang dengan jasadnya. Itulah sebelah pojok sana itu ada, artinya di sebelah pojok paling timur apa istilahnya,
itu kan ada makam 2 itu. Disitulah dia makamnya Raja Selaparang terakhir itu. Nah, barulah ini apa yang diamanatkan, dipesankan oleh raja itu untuk menjemputnya itu saudaranya yang ada di Sembalun Bumbung. Nah, ternyata Bali ini seminggu kemudian dia tidak langsung menuju ke Karangasem, tapi dia berunding yang di Cakranegara, dulu namanya Taman Kelepuh. Taman Kelepuh inilah cikal bakalnya dari Mayura itu. Iya. Tuh. Seminggu kemudian dia balik nyerang, bukan dia nyerang dengan kekuatan senjata, tapi dilepas api, dibakar Selaparang itu. Habis hanguslah Selaparang. Sehingga saya ingat waktu Selaparang itu akan memperoleh dana pemugaran, masih saya aktif dulu saya di PMD dulu. Sulit sekali. Ternyata data-data yang ada itu diketemukan di Nederland. Bahwa betul Selaparang ini artinya peninggalan kerajaan. Nah, itu sebabnya dia dapat pemugaran dulu. Kalau tidak salah hanya 30 juta dulu. Nah, itulah anunya dia Selaparang. Nah, setelah di Bumi Hanguskan, barulah diingat pesan siapa selaku pengganti itu. Dijemputlah salah seorang daripada generasi penerus daripada pengganti Raja Selaparang itu. Betul, dia dalam keadaan kondisi lemah, dibuatkan tandu, diusung dari sana sampai di Surengeneng. Ada istilah Surengeneng, baru mosok itu nekol ke sana itu. Nah, di sini ada surau, bekas surau di sana itu Pak Camat. Itu namanya Surengeneng. Berhentilah yang mikul tandu ini di tempat itu karena sudah ada waktu zuhur, sembahyang zuhur. Begitu selesai sembahyang zuhur, dia akan pikul tandu ini, tidak bergeming katanya, tidak bisa diangkat. Karena ada maksud lain dia, karena kita masih belum jauh dari Sembalun ini, kita kembalilah ke Sembalun, ketimbang akan melangsungkan perjalanan. Nah, inilah sebabnya tidak bisa bergeming, berat sekali sampai 3 kali gitu. Nah, disitulah ada salah seorang anggota pemikul tandu itu berpikir, mungkin dia ini sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh raja, harus kita bawa bagaimanapun, dia harus nyampe ke Selaparang. Setelah diajarkan begitu, diangkat sepertinya tidak ada beban. Gitu. Nah, nyampailah dia, kenapa kok makamnya di sini? Menurut keyakinan orang tua dulu, apabila ada orang yang meninggal, apalagi di tengah jalan atau di luar desa, tidak boleh dimasukkan kampung. Akan mendatangkan bala, menurut keyakinan orang tua. Begitu. Nah, begitu dia artinya dimandikan, diikat kali songgan, itu sudah bersih, dimasukkan ke tandunya, gitu, dengan batang pisang, kan selaku anunya tuh, alat untuk mandi. Nah, setelah kenapa kok dia itu dimakamkan di sini? Nah, kalau menurut penglihatan atau bacaan kita dari awal, alur jalan itu dari sana, baru dia belok ke Selaparang. Tidak ada jalan pintasnya itu, harus melalui sini dia. Gitu. Baru dia perempatan Wanasaba itu baru menjurus ke Selaparang. Gitu. Itu sebabnya dia terjadi pemakamannya di sini.
setelah dibuka tandu itu, begitu akan dimakamkan, muncul hilang, hanya debong putih itu aja yang telah di sini. Gitu. Nah itu apa yang dikatakan oleh Pak Adi itu seperti petilasan juga ya.